sampai 1960. Menurut kisah tersebut, pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, hiduplah seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya, Mak Emper. Mak Emper dan anaknya Siti Ariyah tinggal di suatu pavilion milik seorang juragan kaya. Ketika Siti Ariyah menyentuh usia 16 tahun, sang juragan pemilik rumah rupanya jatuh hati padanya. Ia berniat menikahi Siti Ariyah dan menjadikannya sebagai selir. Ariyah yang menolak permintaan sang majikan kemudian melarikan diri. Namun bukannya mendapat pencerahan, Siti Ariyah malah bertemu Ui Tambasia, pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Ia dikenal sebagai pria hidung belang pada masanya dan sangat suka main perempuan. Melihat para Siti Ariyah, Ui lantas tergoda dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Siti Ariyah kembali kabur untuk menyelamatkan dirinya. Naas, dua preman suruhan Ui Tambasia rupanya lebih cepat dibandingkan gerak gadis muda itu. Siti Ariyah menemui ajal di Bendungan Dempet, dekat Danau Sunter di tangan mereka. Jenazahnya dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Berbeda dengan kisah sebelumnya, Siti Ariyah meninggal karena membela harga dirinya. Ia meninggal dengan kondisi kehormatannya yang masih terjaga. Kabarnya, wanita tak kasat mata yang biasa ditemui di kawasan inilah yang kemudian populer dikenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Konon, si manis Jembatan Ancol menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya pada sang ibu. Terdapat beberapa kesaksian tentang kemunculan si manis Jembatan Ancol yang membuat bulu kuduk merinding. Bukan hanya sekali sosok si manis ini menampakkan diri di hadapan manusia. Namun mulai dari tahun 1960 hingga saat ini, sejumlah orang mengaku masih melihatnya. Kesaksian pertama kali dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan si manis muncul dari tahun 1960. Di tahun itu, daerah Ancol masih didominasi oleh empang. Menurut kesaksian seorang warga yang merupakan seorang pendayung perahu, malam itu dirinya hendak pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang padanya untuk minta diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di seputar empang, gadis itu turun dan membayar sejumlah uang kepada